TPK itu sebuah yayasan, dan yayasan adalah yang bergerak di bidang kader TBC atau kader yang mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam eliminasi TB. Nah, di sini di puskesmas ini itu ada 2 kader TBC-nya. Jadi yang bisa ada 2 kami tempatkan di puskesmas Tanjung. Ya, menikah kita yang dari desa kaya, dan yang satunya itu nggak ada dari desa kita dan Malaysia. Tulen nama ya, tujuan saya kesini itu ingin satu hanya bersilaturahmi buat tengah ya, sehat dan ya. Dibilang telat dia telat, dibilang nggak telat, tapi kok musimnya masih ini. Minal aizin wal faizin ya untuk semuanya. Ya, untuk yang kedua, kita ini cuma ingin membagi ilmu, ya. Sebar-sebar ilmu, bukan sebar-sebar duit loh Pak ya. Ya, cuma bisanya bagi ilmu. Terus kami ini bukan sok pinter juga, karena kami ini juga masih belajar. Moga kita belajar sarang-sarang ya, mengenai untuk mengenal lebih dalam lagi apa toh kebenaran. Mungkin dari ibu sudah pernah dengar atau sudah begitu paham dengan kata-kata tersebut sendiri? Apa itu? Penyakit paru-paru enggak? Ya, boleh. Terus apa lagi? Ya? Langsung dijelasin. Ya. Bagaimana enggak bawa apa? Sungguh ya. Oh, udah. Assalamualaikum loh. Tadi suami ada orang tak tinggalkan dalam desa dulu. Udah ya. Ya, tuberkulosis itu adalah sebuah penyakit ya. Penyakit yang menular yang ditimbulkan oleh bakteri. Penyakit TBC itu sendiri atau tuberkulosis sendiri itu bukan penyakit turunan. Ya, bukan penyakit turunan, bukan penyakit gila ataupun penyakit tanya lagi. Ya, juga bukan penyakit yang memalukan atau dibilang bawaan yang bisa dengan keturunan tadi. Sebenarnya bukan ya Bu ya, TB itu bukan penyakit turunan ya, itu karena bakteri. Mungkin kalau ada yang kena itu belum tentu dari bapaknya, terus ibunya, nanti turun ke adiknya, itu akhirnya berarti bukan. Itu bisa jadi tertular. Karena berhubung itu tadi dianya itu satu rumah, kok bisa kena? Itu berarti tertular, ya. Nah, oke. Terus gimana tadi penularannya TBC itu sendiri? Kok bisa nular itu dari apanya? Mungkin ibu-ibu bisa. Dari darah. Terus sebenarnya gini ya Bu ya, bakteri itu menularnya ketika menularkannya itu ketika orang batuk, berdahak atau tidak berdahak ya, tanpa menutup masker. Nah, tanpa menutup masker, pas jenengan itu enak-enak ngobrol ya. Nah, ada orang batuk, akhirnya keluarnya atau apa Bu? Darahnya tadi waktu batuk kan pasti mengeluarkan kayak ada airnya bukan gitu ya? Itu yang menularkan itu tadi adalah dahanya begitu orang batuk. Akhirnya pas jenengan juga nggak pakai masker, akhirnya mau akhirnya terjun jenengan kok akhirnya
pasti batuk TBC. Kita juga tidak bisa, karena TB itu sendiri bisa dikatakan TB itu dengan pemeriksaan yang sesuai lagi ya, diperiksa lagi, lebih teliti lagi. Yang diperiksakan tadi apa Bu? Ya, betul. Darahnya ya, kita periksakan, kita ambil, terus nanti kita masukkan dalam rumah sakit atau ke puskesmasnya, dimasukkan ke lab, kita tinggal tunggu hasilnya. Kalau orang itu tadi memang terkena TB, itu pasti hasilnya positif. Kalau tidak, hasilnya tetap negatif. Berarti aman. Ini dari sini. Terus siapa saja ya Bu ya yang rentan atau gampang tertular TB itu? Yang rentan jawab tuh. Semua orang bisa tertular ya Bu ya, bisa. Tapi yang rentan banget atau kontak eratnya itu dia yang paling agak rawan. Itu biasanya yang serumah biasanya ya, itu yang perokok. Ya hati-hati ini bapak-bapak yang perokok. Terus kedua ibu hamil. Yang ketiga balita. Ya. Terus yang keempat lansia, benar banget. Sayang ini amplopnya tidak ada isinya nanti. Ya baik Pak ya. Oke betul. Kenapa kok 4 orang ini lengkap banget? Nah yang pertama tadi kan merokok ya Bu ya. Merokok itu rentan karena apa? Begitu beliaunya itu merokok lama dia itu sudah membuat celah di paru-parunya, ibaratnya paru-parunya itu bolong-bolong, terancang, kayak saringan bandang. Ya, terus yang kedua tadi ibu hamil. Lah, ibu hamil itu rentan banget karena posisi semester yang pertama itu kan masih apa ya Mbak ya, kayak proses-proses ngidam, awal-awalnya itu lemah, ya. Terus nafsu makan kuning kadang juga kurang, minumnya juga kurang, itu rentan banget. Terus yang berikutnya kan lansia, karena lansia atas 50 itu kayak itu organ yang dalam tubuhnya itu sudah mulai bukan bisa itu sudah mulai melemah. Kadang bahkan banyak yang dibilangnya apa ya, kalau sudah lansia itu ibaratnya kayak capek Mbak. Ya kita itu kayak apa ya, kayak gampang menerima semua atau segala penyakit itu sudah mulai menghampiri orang-orang yang lansia itu tadi. Tapi ya tidak semua, karena itu tadi kembali ke kondisi orang yang tadi. Nah balita juga seperti itu. Balita yang rentan banget itu yang biasanya nanti Bu Bidan nanti yang tahu itu. Balita yang rentan itu biasanya yang dinding-dindingnya itu benar-benar tidak naik kesamping, tidak bisa mereka banget gitu ya. Nah, terus gimana? Setelah kita itu tahu dari keempat itu tadi yang rentan, gimana coba cara kita biar tidak gampang tertular TB itu? Caranya gimana? Bisa itu kalau ketemu orang batuk kita harus lari. Apa kalau ketemu orang batuk itu kita harus hidup? Atau kita kalau ada orang batuk kita harus mendekat? Tidak juga ya Bu ya. Ya kita juga pintar-pintar juga wajib menjaga tanpa menyakiti orang yang disebutkan atau dibilang yang sakit tanpa menyebutkan yang sakit itu. Ya penyakit ini itu kan bisa disembuhkan ya Bu ya, bisa disembuhkan. Walau dibilang mudah masuk di apa itu masuk penyakit yang mematikan juga. Kalau sudah masuk kategorinya yang begini bisa juga ya Bu ya. Terus itu tapi dengan walaupun mematikan tapi tidak bisa diobati. Nah kita itu juga harus menemukan dini juga, segera menemukan orang-orang yang orang-orang yang terduga
Jadinya batuk nggak dulu. betul Selama 1 minggu. 1 minggu, 1 atau 2 minggu, betul. Berdarah atau tidak berdarah lagi. Terus yang kedua, Nafsu makan berkurang. oke. Terus Sesak sesak nafas, betul. Terus iya, nah kita bisa tahu ya Bu ya, orang itu terganggu ya. Kita tidak bisa langsung kamu kena TB, tidak bisa. Polis tidak bisa. Kita hanya bisa melihat itu ya gejalanya. Gejala awalnya itu pasti gejalanya itu pasti batuk. Batuk 1 atau 2 minggu lebih, ya. Berdahak atau tidak berdahak. Kadang dibilangnya batuk kering, ya. Biasanya seperti itu. Itu walaupun selama 2 minggu itu tadi lebih sudah diobati-obat ini dan itu, ya, di toko-toko, tapi tidak sembuh. Tapi lama-lama malah Pak. Jadi kalau ada orang batuk berdahak atau tidak berdahak, itu wajib kita curigai. Nah, terus didukung lagi dengan gejala yang kedua, demam meriang. Ya biasanya demam meriangnya itu selama 1 bulan juga Bu. Nah, demamnya tidak tinggi, demam terus ini tidak, terus malam nggak apa-apa demam lagi. Tapi nggak langsung tinggi nih. Demamnya itu tidak. Jadi rata-rata demamnya. Terus yang berikutnya tadi adalah berkeringat dingin di malam hari tanpa melakukan aktivitas, enak-enak tidur, tahu-tahunya bajunya belakang basah. Padahal cuacanya juga tidak panas atau suhu, cuacanya biasa. Itu keringat dingin itu biasanya juga 1 bulan, kadang nggak 1 bulan juga ya Pak ya Bu, perlu kita curigai. Terus berikutnya kita lihat orang itu dulunya gemuk, kok sekarang kok semakin kurus gitu ya. Nah, itu juga wajib kita curigai. Tapi jangan dibilang kurus kena diabetes katanya seperti itu ya. Tidak ya Bu ya. Tidak orang kurus itu langsung kena diabetes, tidak. Itu patut kita curigai. Nah, kalau sudah menemukan orang seperti itu, ya, kira-kira apa ya Bu kader ya? Ini tadi ada kadernya juga ya, kader posyandu atau kader kesehatan desa ya. Ya, kalau sudah menemukan gejala yang seperti itu tadi, apa yang harus dilakukan? Apa didiemin aja? Di puskesmas untuk tes ya. Oke. Pintar ya. Berarti ini kader yang sergap nih. Kalau kita menemukan orang dengan gejala seperti itu, monggo enggal-enggal dirujuk datang puskesmas ya. Kalau memang pasien atau orang yang sudah bergejala seperti itu tadi itu nggak mau ke puskesmas, itu nggak apa-apa nih Bu kadernya, tinggal telepon ke kader TP-nya. Oke, Mbak, ada yang bergejala seperti itu. Biasanya batuk dulu, batuknya tak sembuh Mbak. Sampai namun batuk dong gitu. Ini kadernya itu pasti datang. Pasti datang, lihat, pasti nanti akan menghasilkan sebuah tempat berlian yang sangat mahal. Sangat mahal itu nggak bisa jual belikan itu ya. Tempatnya lo ya. Nah, seperti itu ya Bu ya. Seperti itu. Itu untuk tempat dahak orang yang bergejala tadi. Nah, nanti biar kadernya Bu yang jemput beliannya orang tadi. Ya, biar kadernya yang jemput, diambil, terus kadernya nanti ke puskesmas. Kalau puskesmasnya lagi nggak repot, bisa langsung ke rumah sakit. Ya, biar nanti yang jalan biar kakinya, biar tambah sehat kakinya. Ya, nah itu untuk nanti juga waktu pemeriksaan orang ada di rumah tidak apa-apa. Kan sudah ada yang ngambil, sudah ada yang pemeriksaan yang di rumah yang bergejala tadi bisa di rumah sambil tidur, nonton TV, makan enak-enak santai, nggak usah milih
BPJS ya Bu ya Bu. Yang Loketnya Bu, bayar 10.000 tapi obat bayar, gratis. ya. Seperti Obat itu. gratis. Ya. Nah, terus selama ini Bu ya, kalau orang sudah dibilang sakit TB, sudah kontak, itu biayanya ditanggung oleh pemerintah dan gratis sampai sembuh. Oke. Nah, terus kewajiban kita sebagai masyarakat, kalau di lingkungan kita ada yang kena TB, monggo jangan dikucilkan. Maksudnya monggo jangan dikucilkan itu. Nah, kalau ada yang sakit, mari kita rayu, ya. Kita kasih motivasi, jangan dijauhi. Kasihan Bu yang sakit, itu obatnya sudah berat, jangkanya juga sudah sama, ya. Itu waktu beliaunya minum obat pun juga banyak efek sampingnya. Mari kita harus dukung. Kalau perlu kita ingatkan, nah kamu sudah minum obat apa dulu, waktunya kontrol apa tidak, seperti itu ya Bu ya. Jangan terus dijauhi, bahkan dipikirkan. Memang sih, karena kita itu tahu TB itu menular, tapi tidak, jangan dibikin menular, tapi bisa dengan cara itu tadi Bu. Kalau kita ketemu orang, kita harus pakai masker, ya. Nah, kalau ketemu orang tadi, kita tadi kan jabat tangan. Nah, setelah jabat tangan, kita tadi kan tidak tahu orang itu tadi habis dari mana. Mungkin ketemu sama tetangganya atau temannya di pasar, juga tidak tahu. Waktu kita sentuhan ya Bu. Nah, kita juga tidak tahu. Waktu kita sentuhan tadi, tangan orang itu tadi, itu terdapat bakteri TB atau tidak, kita tidak tahu. Jadi kita harus kembalikan ke apa Bu Kades? Cuci tangan. Ya, itu juga termasuk betul. Nah, sering cuci tangan. Kalau dibilang COVID loh ya, tapi sudah tidak ada. Tapi ini tinggal TB-nya, anggapnya COVID sebenarnya masih kita harus merangi. Nah, kita juga harus sering cuci tangan. Nanti harus ketemu orang nggak cuci tangan, kita ambil sabun kita makan. Masuk orang bakteri itu tadi lewat cuci tadi, ibu ya. Nah, terus bagi yang batuk sendiri pun juga ada. Harus kita ingatkan pada etika juga. Nah, oke. Dari ini tadi sudah jelas. Sama dereng. Sampun. Oke, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan Bapak. Kayaknya Bapak ketiga itu lirik saya mau tanya. Tapi jangan itu Pak ya dipikir nanti enek salune apa enggak. Itu loh Pak nanti yang berat itu. Monggo. Kalau mau ditanyakan monggo. Monggo Bapak nih ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan. Nah, mungkin ada keluarganya atau tetangganya yang mengalami gejala seperti itu, bisa disaringkan Pak, nggak usah ditutup-tutupi. Kalau enggal-enggal, iya, kalau enggal-enggal ndang matur, ya toh, ndang cepat ditangani, diperiksakan biar nggak tambah melebar. Kalau melebarnya kekayaan sih nggak apa-apa. Nah ini melebarnya kok penyakit, malah nggak karuan malah merugikan kita. Sampun, berarti sampun belas. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi di mana kita masih diberi kesempatan berkumpul di tempat yang berkah ini dan pada saat ini tidak kita salam kita aturkan pada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW sehingga kita menjagakan syafaatnya dia. Sebelumnya saya minta maaf, tadi saya udah kesini tapi masih kosong, akhirnya saya tinggal dulu ke kantor desa karena di Mbak Dewi ya. Saya ucapkan terima kasih kepada ini ibu-ibu relawan, tapi dia memperkenalkan ya dari TBC. Jadi jangan, TBC itu bukan bukan aib, penyakit apapun bukan aib ya. Jadi jangan malu kalau kita sakit, justru harusnya kita sakit cepat berobat. Kenapa? Lebih cepat diobati dan lebih murah kalau misalnya dia kena biaya. Nah kalau khusus untuk TBC
puskesmas itu obatnya banyak, gratis. Itu kalau beli sendiri mungkin ada yang pernah berobat ke dokter itu harganya mahal. Mungkin ada di antara ini yang mau sharing, yang pernah kena TBC, monggo kalau mau menceritakan pengalamannya boleh. Ada mau yang mau sharing? Oke. Jadi pengobatan TBC itu sampai 6 bulan. Jadi butuh kepedulian dari keluarga dan lingkungan. Karena apa? Biasanya jenuh minum obat, ya toh? Minum obat sampai 6 bulan mesti jenuh. Nah, makanya ada namanya PMO, pendamping minum obat. Nah, jadi dari keluarganya yang mendampingi minum obat itu. Karena efeknya dari obat TBC itu memang kadang ada yang mual, ada yang lemas. Nah, jadi kita punya tugas menyemangati. Ya, jadi namanya PMO, pendamping minum obat. Ya. Alhamdulillah ada beberapa teman kita keluarga sini yang sudah pernah penyakit TBC karena dia segera berobat, kemudian dia minum obat teratur dan semangat untuk sembuhnya tinggi. Akhirnya alhamdulillah sembuh. Oke, jadi jangan malu berobat, terutama kalau misalnya ada tetangga kita atau keluarga kita yang batuk 2 minggu tidak sembuh-sembuh, itu segera berobat ya. Bukan berarti langsung TBC, tidak. Penegakan diagnosa TBC itu kan ada beberapa pemeriksaan seperti dahak itu tadi ya. Jadi batuk ringan segera berobat, batuk sakit apapun monggo segera berobat. Di puskesmas BPJS gratis, loketnya kalau umum 10.000 ya, terus nanti kalau obat 7.000 atau berapa. Kalau yang TBC obatnya gratis sampai 6 bulan sampai sembuh. Kita dampingin terus sampai sembuh ya. Tapi ya itu harus telaten, pasiennya pun harus mau senang-senang minum obat dan ada pendamping minum obatnya. Ya, pendamping minum obat tidak harus keluarga, boleh tetangga, boleh kader. Yang penting ada kepedulian pada lingkungan supaya orang yang terkena TBC itu bisa sembuh. Oke. Kemudian salah satunya tadi penularan TBC kan dari cikatan, droplet. Jadi kalau misalnya kita pas tidak pakai masker, kalau batuk, ya tolong ditutup lengan kita atau pakai tisu, atau mungkin ditutup dengan lengan dalam. Ya. Jadi batuk, jadi tidak boleh batuk di ya, karena lingkungan sekitar kita kasihan bisa tertular ya. Jadi kita batuk gitu ya. Jadi perlu kepedulian sama kita. Jadi mari sekarang sakit apapun kita belajar pedulilah dengan lingkungannya. Jadi dan yang sakit pun tidak usah malu, tidak usah merasa minder, enggak. Insya Allah semua obat itu ada, semua penyakit itu ada obatnya. Yang penting asal ada niat kita untuk mau berobat ya. Terutama kalau para lansia kadang tensinya tinggi, malah mikir, malah tambah tinggi. Diobati nggak apa-apa ya. Nah, itu pun TBC itu ya. Jadi perlu kesabaran dan ketelatenan. Mungkin itu tambahan dari saya. Monggo kalau misalnya ada kadang menemukan penyakit TBC kita ketawanya dia udah ke rumah sakit. Ternyata ditegakkan diagnosa TBC. Dia kayak yang tidak tahu kalau di puskesmas itu ada, dia akhirnya berobat ke dokter dengan bayar biaya yang tinggi. Tapi kalau itu biasanya dikembalikan ke puskesmas. Di puskesmas banyak gratis obatnya, oke? Sampai 6 bulan sampai sembuh. Setelah itu pun tidak dilepas begitu aja, diperiksa dulu lagi rutin. Masih kena maka udah berapa kali negatif ya sudah, berarti sembuh bisa ya. Mungkin itu tambahan dari saya. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan teman-teman kita bermanfaat buat kita semua, untuk kesehatan kita semua. Terima kasih atas waktunya, ibu-ibu diganggu kemarin mendadak mungkin ngasih taunya ya karena ya waktunya dibagi-bagi. Mungkin itu.